Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insya Allah pagi ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 3, yaitu tentang kewajiban dan hakku dalam bertemu tangga. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalau kemarin kita sudah bisa menemukan kalimat saran dalam cerita, hari ini kita akan belajar tentang menemukan kalimat saran dalam teks percakapan. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Kita ingat kembali teks percakapan itu apa ya? Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan di antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik itu apa sih ya? Topik adalah pokok bahasan yang akan dibahas ya. Misalnya nih ya, di sini ada teks percakapan. Berkawan dengan tetangga baru. Jadi topiknya adalah berkawan dengan tetangga baru ya. Nah, coba perhatikan teks percakapan yang ada di layar ya. Berkawan dengan tetangga baru. Jonas, Dedi, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Lani. Dedi menjawab, yuk kita ajak yang lain juga ya. Jonas, siapa lagi? Jadi aku mempunyai tetangga baru, namanya Mutiara. Dia beberapa hari baru pindah ke sini. Jonas, oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Lani. Kata Dedi, betul Jonas, kata ibuku, kita harus baik kepada tetangga kita. Jonas menjawab, iya, Bu Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Menjawab juga, kita harus memberitahu Lani kalau ada teman baru. Jonas menjawab, iya, Lani juga pasti akan senang. Nah, kita ya bisa menemukan kalimat saran ya pada teks percakapan ya. Ingat kembali ya, kalau teks kalimat saran itu diawali kata sebaiknya, harusnya, hendaknya. Nah, di sini coba perhatikan, Bu ini sudah kasih tanda merah ya. Berarti di dalam kalimat percakapan ini ya, kalimat sarannya adalah sebaiknya kita ajak dia ke rumah Lani. Itu adalah kalimat percakapan ya. Jadi kita sudah bisa menemukan kalimat saran pada teks percakapan ini. Sekarang kita juga akan belajar menyusun kalimat saran berdasarkan teks kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dan maknanya adalah kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya tadi ya, topiknya adalah kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang kedua, kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dalam
teks tersebut ya. Jadi tadi permasalahannya apa? Yaitu menjadi tetangga baru atau mempunyai tetangga baru. Yang berikutnya, langkah berikutnya, oleh karena itu kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan ya. Jadi kita harus bisa mencermati ya, mencermati teks ya agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan ya. Jadi harus dibaca berulang ya teksnya, jangan hanya sekilas saja, tapi kita harus membacanya dengan cermat. Nah, yang berikutnya, menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak tetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang berikutnya, kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita ya. Setelah kita menemukan kalimat saran dalam teks ya, kita langkah berikutnya membuat kalimat penyelesaian ya, dan ditulis dengan bahasa yang santun ya, agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita ya. Perlu kita pahami ya, ketika kita memberikan saran itu apa ya? Saran itu adalah sebuah nasihat, maka kata-kata itu harus kita kemas sebaik mungkin, sesantun mungkin ya. Karena ya Rasul pun mengajarkan demikian. Walaupun sama orang yang kita benci sekalipun, kita harus berbicara santun. Karena pada waktu itu juga orang Yahudi ya, karena kesantunan Rasulullah, walaupun setiap hari dicaci ya, Rasulullah itu senantiasa menyuapi ya, dan selalu berkata dengan santun. Akhirnya Yahudi itu dengan kesantunan Rasulullah bisa masuk Islam. Oke, selanjutnya ya, coba perhatikan ya, ini ada teks ya. Kita baca teksnya dulu. Mengunjungi tetangga baru. Minggu sore, Fitri bersama ayah dan ibunya pergi mengunjungi tetangga barunya. Namanya Pak Taryo. Pak Taryo baru 1 minggu pindah ke rumah baru. Pak Taryo memiliki anak perempuan seusia Fitri. Mereka cepat sekali akrab. Ayah dan ibu Fitri duduk di ruang tamu, sedangkan Fitri bermain dengan temannya Fitri bermain dengan teman barunya di teras rumah. Dari teks cerita ini ya, kita bisa membuat kalimat saran ya. Nah, sebelum membuat kalimat saran, kita mencari dulu permasalahannya ya. Permasalahannya adalah tetangga baru ya. Jadi tetangga baru ya. Nah, kita akan membuat saran buat Pak Taryo dan keluarganya. Kita akan belajar ya bersama-sama ya, membuat kalimat saran buat Pak Taryo dan keluarganya. Nih, boleh dikasih contoh, nanti kalian bisa melanjutkan ya. Sebaiknya keluarga Pak Taryo menyambut kedatangan keluarga Fitri dengan senang hati ya. Tuh ya, kalimat saran buat Pak Taryo. Karena sebagai pendatang baru, ada yang silaturahmi ya, ada yang memperkenalkan diri ya, berkunjung ke rumahnya Pak Taryo ya, seharusnya Pak Taryo dan keluarganya menyambut kedatangannya dengan senang hati. Mungkin ada yang mau ngasih contoh kalimat saran yang lain ya, boleh ya, silahkan ya, nanti kalian bisa menulisnya di buku kalian masing-masing.
menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, informasi penting yang kita peroleh ya dalam bentuk kita peroleh dapat kita tulis atau kita sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Yang kedua, bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram menggunakan kata-kata baku ya. Nah, dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Coba kalian lihat ya diagramnya atau bagannya halaman 157 ya. Di situ kita tulis dulu permasalahannya ya. Setelah itu kita akan membuat ya saran atau pendapat kita ya. Saran pertama ya di bagan itu kita buat ya saran pertama, saran kedua ya seperti contoh tadi ya. Saran buat Pak Taryo yang pertama, Pak Taryo ya, sebaiknya Pak Taryo menyambut kedatangan keluarga Fitri dengan senang hati. Yang kedua misalnya saran yang kedua ya bagan itu ya, keluarga Pak Taryo seharusnya keluarga Pak Taryo berkunjung juga ke keluarga Fitri ya. Nah, kita yang berikutnya ya, menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak tetangga ya. Itu menemukan kalimat penyelesaian ya. Kalimat penyelesaian itu juga disebut juga dengan kalimat saran ya. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Yang berikutnya, langkah berikutnya, kalimat penyelesaian biasanya ya diawali suatu masalah. Ya. Dan kalimat penyelesaian biasanya menggunakan kata ya sebaiknya, seharusnya, dan hendak. Setelah menyimak teks, kita dapat menulis kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan. Menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Nah, kita juga bisa dapat membuat kalimat penyelesaian atau kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan ya di lingkungan kita. Ini langkahnya ya. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Kalau pengamatan berarti ya kita berdasarkan apa yang kita amati ya. Yang kedua, setelah kita menemukan permasalahan dalam teks, kita dapat menuliskan pendapat. Nah, setelah kita mengamati ya yang ada di lingkungan kita, ya kita bisa menulis pendapat tersebut ya. Yang kita awali tadi karena kalimat saran ya hendaknya, sebaiknya ya kalimat saran 1, kalimat saran 2 atau pendapat 1, pendapat 2 itu jangan lupa memakai kata sebaiknya, hendaknya, seharusnya ya. Nah, setelah itu pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Nah, setelah itu ya, setelah kita tadi mengemukakan pendapat kita atau menulis pendapat kita, ya kita bisa mengemasnya menjadi suatu kalimat penyelesaian atau kalimat saran yang bisa membuat masalah itu menjadi lebih baik. Insya Allah ya, sekian dulu dari Bu Heni ya, kurang dan lebihnya Bu Heni mohon maaf ya. Apa yang Bu Heni sampaikan mudah-mudahan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.